Jangan asal babat pelepah sawit. Salah pruning, bukannya subur, malah bisa bikin pohon kalian jadi ngetrek. Ini adalah pengalaman saya. Saya menerapkan cara saya sendiri dalam hal pempruningan. Dan hasilnya, sawit tidak pernah ngetrek walaupun sedang musim ngetrek. Teman-teman juga pasti tahu kan? Saat pempruningan, selama ini adalah metode pruning ideal yang sering diterapkan oleh petani sawit. Ya, mengikuti aturan idealnya saja. Padahal, teori tidak selalu membuahkan kepuasan. Dalam mempruning sawit memiliki beberapa aturan. Seperti pada umumnya, sisakan 48 hingga 64 pelepah pada sawit dewasa atau sawit yang sudah menghasilkan, yaitu sekitar 6 hingga 8 putaran. Dan pertahankan pelepah penopang buah atau songgo, kira-kira 2 hingga 3 pelepah. Tetapi, saya tidak menerapkan aturan-aturan tersebut. Mengapa? Yang pasti, ada beberapa alasan. Nah, pasti teman-teman ingin tahu kan? Hayo, kita bahas. Pruning atau pemangkasan pelepah pada kelapa sawit dewasa adalah proses membuang pelepah tua, kering, atau busuk secara berkala. Tujuannya untuk memudahkan panen, memaksimalkan sirkulasi udara, mencegah hama, dan menyeimbangkan asupan hara. Pruning pada tanaman sawit dewasa dilakukan cukup sekali dalam 1 tahun. Akan tetapi, pemangkasan pada pelepah tetap dilakukan secara berkala, yaitu pada saat pemanenan sawit. Hal ini untuk menjaga kestabilan tanaman, lahan tidak terlihat jorok, dan mempermudah pempruningan begitu waktu pruning tiba. Karena keadaan lahan tidak terlalu semak. Pertama, perhatikan ketidakseragaman, tinggi, dan tumbuh tanaman sawit. Seperti pohon sawit yang kelewat subur atau gondrong. Dan pohon sawit yang pertumbuhannya tertunda, bahkan seperti kerdil, padahal usianya sama di atas 10 tahun. Hal ini pasti ada kan? Pada setiap lahannya pada tanaman sawit. Pertumbuhan tanaman sawit yang tidak seragam itu sering ditemui. Bisa saja karena faktor genetik atau bibit, kompetisi cahaya, atau masalah kesehatan tanah dan akar. Untuk mengatasi ketidakseragaman tinggi dan tumbuh sawit usia 10 tahun, pruning hendaknya disesuaikan secara individual per pohon, bukan dipukul rata. Coba perhatikan, menyisakan 48 hingga 56 pelepah pada sawit gondrong ini adalah batas ideal. Tapi, jika membiarkannya di atas jumlah angka tersebut, ini bahkan merugikan. Karena proses pembentukan buah tidak seimbang disebabkan kalau terlalu banyak pelepah. Bisa juga menghalangi penyerbukan, hingga terjadinya pembusukan pada nanggar calon buah. Saat pemanenan tidak nyaman. Intinya, hindari overpruning maupun underpruning. Pada pohon sawit gondrong, pertahankan 40 hingga 56 pelepah. Biasanya pohon yang sangat subur memiliki pelepah lebar dan warna dominan hijau segar. Hal ini menandakan fotosintesis atau pemasakan makanan pada daun sangat aktif, sehingga pempruningan pada sawit gondrong lebih fokus pada ketiak pelepah agar buah tidak tersangkut saat dipanen. Mengurangi pelepah yang menumpuk agar buah tidak terjepit. Songgo buah tidak memprioritaskan harus 2 atau 3, cukup 1 pelepah saja. Selanjutnya, menyingkirkan pelepah-pelepah yang telah dipotong pada pasar mati, atau pelepah dikumpulkan menjadi 1, memanjang di tengah di antara kedua barisan-barisan tanaman sawit.
Perlu diingat, jangan melakukan overpruning pada pohon kerdil, karena pohon sawit kerdil sangat membutuhkan luas daun maksimal untuk memulihkan fotosintesis dan menyerap nutrisi. Ya. Kering ya. Nih, pelepah yang sudah kering dibuang. Pempruningan pada pohon sawit kerdil cukup membuang pelepah yang rusak, patah, atau kering. Bahkan kadang-kadang tidak perlu adanya pemangkasan. Fokus pada sekitar piringan, bersihkan gulma, dan perbanyak pemupukan. Pruning adalah salah satu tindakan perawatan tanaman yang paling krusial. Walaupun tindakan perawatan lainnya juga mendukung, yaitu pemupukan setelah pruning, membasmi gulma pada lahan dan sekitar piringan sebelum mempruning. Potong pelepah sedekat mungkin dengan batang utama. Pastikan saat pemotongan tidak merusak atau melukai jaringan batang sawit maupun tandan buah di atasnya. Gunakan alat yang tajam dan steril seperti egrek atau dodos agar bekas potongan rapi dan cepat kering. Selamat mencoba ya teman. Pasti hasil panen sawit teman-teman akan meningkat.